على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sebelum kita lanjutkan, pada pertemuan yang lalu ada nama yang unik itu ya, yang Abu Hamid Al-A'mashi. Betul, namanya adalah Ahmad bin Hamdun. Jadi kunyahnya, akar katanya sama semua, ha, mim dan dal, pujian. Abu Hamid Ahmad bin Hamdun bin Ahmad Al-A'mashi An-Naisaburi Al-Hafidh. Beliau dari Naisabur. Dikatakan A'mashi karena memang sangat memperhatikan hadis-hadis A'mash. Sekarang kita lanjutkan. Kalau dicetakan ini muka surat yang ke-62. Wa qala al-Hakim haddatsana Abu Bakar Muhammad ibnu Abil Haisam Al-Mutawwi'i bi Bukhara. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf Al-Firabri. Qala sami'tu Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari yaqul amma af'alul ibad fa makhluqah. Adapun perbuatan-perbuatan para hamba, maka semuanya adalah makhluk. Faqad haddatsana Ali bin Abdullah, ma'ruf ya, Al-Madini, Ibnul Madini. Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah. Qala haddatsana Abu Malik an Rib'i an Hudzaifah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atah. Sesungguhnya Allah yang membuat setiap pembuat dan perbuatan dia. Kita soni, kita membuat ini, membuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Siapa yang membuat kita? Allah. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan semua perbuatan kita. Tapi ada hikmahnya dan Allah menyerahkan pada kita, kita ingin apa? Nah, diberi kebebasan asal tidak keluar dari takdir. Intinya perbuatan kita adalah makhluk juga. Wa bihi qal, dan dengan sana tadi beliau mengatakan wa sami'tu Ubaidallah ibn Sa'id yaqul, sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul, ma ziltu asma'u ashabana yaqulun. Terus menerus senantiasa kami mendengar para sahabat kami. Sahabat kalau di sebagian riwayat maksudnya adalah para guru kami. Terkadang sahabat maksudnya adalah yang rekan-rekan sejawat, rekan belajar. Mereka mengatakan inna af'alal ibad makhluqah. Yahya bin Sa'id tadi adalah Al-Ansari, Yahya bin Sa'id tadi adalah Al-Qattan, gurunya Imam Ahmad. Sesungguhnya perbuatan para hamba adalah makhluk. Berarti apa? Bukhari tak salah di dalam fitnah tersebut. Qala al-Bukhari harakatuhum wa aswatuhum wa iktisabuhum wa kitabatuhum makhluqah. Gerakan-gerakan mereka, suara-suara mereka, usaha mereka, dan penulisan mereka semua adalah makhluk. Fa ammal Qur'anul matlu, adapun Quran yang dibaca, al-mubayyan yang diterangkan, al-musbat fil masahif yang ditetapkan di dalam mushaf-mushaf, al-masturul maktub yang ditulis, sama ya, mastur ditulis, maktub juga ditulis, dicatat. Ayo kita tukar. Yang ditulis dan yang dicatat, al-mu'a fil qulub yang dihafalkan, mu'a dihafalkan, fil qulub di dalam jantung-jantung itu, fahuwa kalamullah laisa bimakhluk, maka dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala Allah Ta'ala bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Baik, berarti hafalan kita bukan di kepala, hafalan kita di dada. Baik, itulah pendapat yang benar dengan dalil-dalil yang jelas. Wa qala Abu Hamid Ibnu Syarqi sami'tu Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli
Ini yang buat masalah itu ya, yang dengki. Az-Zuhli, gurunya Imam Bukhari. Toyib. Ini orang Naisabur, Muhammad bin Yahya bin Faris. Yaqul, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ucapan dia baik. Akidahnya betul. Ini ahlu sunnah. Tapi terkadang ya masih tak ada yang maksum. Ada kedengkian. Sehingga jadi zalim. Kalau menyelisihi dalil, jadi zalim. Tayyib. Min jami'i jihati. Dari seluruh sisinya. Quran kalamullah bukan makhluk. Ini betul memang. Ini akidah yang betul. Wahai tasarruf. Dan kemanapun dia itu diperlakukan, bagaimanapun dia diperlakukan, tetap dia kalamullah, bukan makhluk. Faman lazima hadza istaghna anil lafaz. Maka barang siapa setia dengan pendapat ini, dia tidak memerlukan pembahasan tentang lafaz. Wa amma siwahu minal kalami fil Qur'an. Dia juga tidak memerlukan pembicaraan yang selain itu tentang Al-Qur'an. Wa man za'ama annal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa menyatakan bahwasanya Quran makhluk, Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini betul, memang demikian. Wa kharaja anil iman, keluar dari keimanan. Wa banat minhum ra'atuh, istrinya talak bain dari dia. Yaitu apa? Langsung terpisah. Tanpa talak bahkan apa? Memang sudah bainah, sudah terpisah. Langsung fasakh. Namanya apa? Orang murtad. Tak sah lagi perkawinan dia dengan istri dia yang muslimah. Yustatab, dia wajib dituntut bertaubat. Fa in taba wa illa duribat unuquh. Jika bertaubat, takdirnya apa? Diterima taubatnya. Namun jika tidak bertaubat, maka lehernya dipenggal. Ya, sebagai orang murtad. Ini betul, kalam ini betul. Waju ila maluhu fai'an bainal muslimin. Harta benda dia dijadikan sebagai fai', harta rampasan perang untuk kaum muslimin, dibagi-bagi di antara kaum muslimin. Rampasan perang tapi tanpa perang. Musuh sudah kalah duluan. Kalah lebih awal. Walam yutufan fi maqabirihim. Tidak boleh dimakamkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, masing-masing sudah ada tempatnya. Kafir di tempatnya sendiri. Wa man waqafa faqala la aqulu makhluk wala ghairu makhluk. Barang siapa berhenti tawakuf, tidak memberikan keputusan, maka dia mengatakan, saya tidak mengatakan Quran itu makhluk, saya juga tidak mengatakan Quran itu bukan makhluk. Faqad dhahal kufr, maka sungguh dia telah menyerupai kekufuran. Wa man za'ama anna lafzi bil Quran makhluk fahadza mubtadi'. Barang siapa menyatakan bahwasanya pelafazan saya dengan Quran adalah makhluk, maka orang ini mubtadi', karena tidak ikut ajaran Allah, tidak ikut ajaran Rasul, tidak ikut ajaran salaf. Membuat apa itu? Metode pengajaran sendiri, metode akidah sendiri. Membuat jalan sendiri, maka dia mubtadi'. La yujalasu wa la yukallam. Tidak boleh diajak duduk-duduk, tidak boleh diajak bicara. Ya, karena racun itu boleh menyebar. Bisa itu boleh menular. Penyakit boleh menjalar. Wa man dhahaba ba'da hadza ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fattahimu. Setelah ini, barang siapa pergi ke tempat Muhammad bin Ismail, yaitu Bukhari, maka tuduhlah dia sebagai Jahmi. Nah, ini berlebihan, meletakkan kaidah bukan pada tempatnya. Imam Bukhari baik. Baik. Fa innahu la yahduru majlisahu illa man kana ala mithli madhhabih. Karena tidak ada yang menghadiri majelis dia kecuali orang yang berada di atas semisal dengan madhab dia. Ini hukum asal dan itu betul. At-tuyur ala askali hataqa. Burung itu hinggap pada yang sesama burung itu, yang jenisnya sama. Ini betul, kaidah ini betul. Sayangnya diterapkan bukan pada tempatnya, bukan pada orang yang bersalah. Wa qala al-Hakim haddatsana Thahir ibn Muhammad al-Barraq. Qala sami'tu Muhammad ibn Syadzil yaqul lamma waqa'a baina Muhammad ibn Yahya wal Bukhari
tatkala terjadi fitnah antara Muhammad bin Yahya dan Al-Bukhari, dakhaltu al-Bukhari. Saya masuk menemui Al-Bukhari. Faqultu ya Aba Abdillah Aisyil hilah. Saya berkata, wahai Abu Abdillah, apa yang boleh kita usahakan? Aisyil hilata, Aisyil hilatulana. Apa usaha yang kami miliki? Fima bainaka wa baina Muhammad bin Yahya. Di dalam peristiwa antara Anda dan Muhammad bin Yahya. Kullu man yaktalifu ilaika yutrat. Setiap orang yang berbolak-balik ke tempat Anda akan diusir. Sementara Muhammad bin Yahya imam, memang dia imam. Dia diagungkan di Naisabur. Gubernurnya juga masih kerabat dia. Gubernurnya termasuk yang mengusir Imam Bukhari juga. Faqal, maka Imam Bukhari menjawab, kam ya'tari Muhammad ibn Yahya al-hasadu fil ilm. Alangkah seringnya kedengkian di dalam masalah ilmu itu menimpa Muhammad bin Yahya. Jadi masalahnya bukan betul-betul akidah, masalahnya adalah kedengkian. Namun dibalas dengan kata-kata yang indah. Wal ilmu rizqullahi yu'tihi man yasha. Sementara ilmu adalah pemberian Allah, rezeki Allah. Dia berikan pada orang yang dia kehendaki. Muhammad bin Yahya levelnya level guru. Bukhari levelnya level murid. Mestinya guru ikut gembira kalau muridnya lebih baik dari dia. Dia dapat pahala. Tapi ternyata malah dengki pada muridnya. Fakultu hadil mas'alah allati tuhka'ang. Masalah ini yang dinukilkan dari Anda bagaimana? Qala ya bunai. Wahai anakku. Hadhihi mas'alatun mas'umah. Ini adalah masalah yang mendatangkan kesialan. Ini masalah sial. Ra'aitu Ahmad bin Hanbal wa manalahu fi hadhil mas'alah. Saya telah melihat Ahmad bin Hanbal dan saya telah melihat musibah yang menimpa beliau disebabkan karena masalah ini, disiksa oleh penguasa. Wa ja'altu ala nafsi alla atakallama fiha. Dan saya telah menjadikan semacam sumpah terhadap diri saya sendiri, sumpah atau beban untuk saya tidak berbicara tentang ini. Tapi masalahnya apa? Ada yang gatal membujuk orang agar menanyakan ini kepada Bukhari. Sementara Bukhari, beliau dilarang menyembunyikan ilmu. Kalau ditanya, beliau bicara. Waqad qala al-Bukhari fil hikayatil lati rawaha Gonjar. Al-Bukhari telah berkata di dalam cerita yang diriwayatkan oleh Gonjar. Kita telah lewat kemarin ya. Gonjar itu siapa? Hamdawai Ibnul Khattab. Bukan. Siapa yang ingat Gonjar kemarin? Ana terlupakan. Muhammad bin Ahmad. Ayo, jazakumullah khairan. Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari. Abu Abdillah, tamam. Disebutkan di sini fi tarikh, dalam tarikh beliau, haddatsana Khalaf ibnu Muhammad ibnu Ismail. Qala sami'tu Aba Amr Ahmad ibn Nasr An-Naisaburi Al-Khaffaf. Pembuat khuf. Muhaddis, ulama, tapi juga apa? Berusaha mencari nafkah. Membuat khuf. Bi Bukhara yaqul. Kunna yauman inda Abi Ishaq Al-Qaisi. Pada suatu hari kami pernah ada di dekat Abu Ishaq Al-Qaisi. Wa ma'ana Muhammad ibnu Nasr Al-Marwazi. Kami disertai oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ini temannya Imam Ahmad. Qadhi. Pernah jadi qadhi, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Fajara dzikru Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari. Kemudian berlangsunglah penyebutan tentang peristiwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Faqala Muhammad ibnu Nasr sami'tuhu yaqul. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi mengatakan, beliau punya kitab sunnah, sudah ditahqiq, sudah disyarah juga kitab as-sunnah, tidak tebal. Dengan sanad-sanad beliau. Saya mendengar Bukhari berkata, man za'ama anni qultu lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa kadzdzab.
Barang siapa menyatakan bahwasanya saya berkata, lafaz saya dengan Quran adalah makhluk, maka orang tadi adalah pendusta. Fa inni lam aqul, karena sungguh saya tidak mengucapkan seperti itu. Tidak mengucapkan kalimat tadi. Faqultu lahu ya Aba Abdillah qad khadhan nasu fi hadza wa aktsaru fi. Maka saya Muhammad bin Nasr berkata kepada Bukhari, wahai Abu Abdillah, orang-orang telah membicarakan masalah ini dan telah banyak berbincang tentang permasalahan ini. Faqal laisa illa ma aqul. Bukhari menjawab, tidak ada kecuali apa yang saya katakan. Baik, kalam beliau tegas, yaitu permasalahannya perlu diperinci, bukan asal global seperti itu. Wa qala Abu Amr al-Khaffaf fa ataitul Bukhari. Kemudian saya mendatangi Al-Bukhari. Fa nazartu fi syai'in minal ahadits. Kemudian saya mengajak beliau mendiskusikan tentang sebagian dari hadis-hadis hatta tabat nafsuh, sehingga jiwa beliau pun menjadi gembira lagi. Membahas masalah hadis, gembira beliau. Fakultu ya Aba Abdillah hahuna ahadun yahki angka anaka qulta hadhil maqalah. Kemudian saya berkata, wahai Abu Abdillah, di sini ada seseorang yang menukilkan dari Anda bahwasanya Anda mengucapkan perkataan tadi. Perkataan siapa itu? Perkataan Husain Al-Karabisi itu, lafzi bil Quran makhluk. Demikian pula Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan seperti itu. Faqal ya Aba Amr ihfaz ma aqulu lak. Bukhari menjawab, wahai Abu Amr, hafalkanlah apa yang akan saya katakan kepada Anda. Man za'ama min ahli Naisabur wa Qumas wa Rai wa Hamzan wa Hulwan wa Baghdad wal Kufah wal Basrah wa Makkah wal Madinah anni qultu lafzi bil Quran makhluk fahuwa kadzab. Barang siapa yang menyatakan, yang mana dia ini dari penduduk Naisabur atau Kumas atau Rai atau Hamzan, Hulwan, Baghdad, Kufah, Basrah, Makkah, Madinah. Kedah Perlis nggak ada ya. Bukhari belum sampai ke tempat-tempat kita, maka nggak disebut memang. Bahwasanya saya mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia itu pendusta. Fa inni lam aqul, karena saya tidak mengucapkan itu. Illa ani qultu, hanya saja saya mengatakan af'alul ibad makhlukah. Perbuatan para hamba adalah makhluk. Baik, ini kalam hak. Jelas amalan kita berbuat ini itu, ini makhluk. Wa qala al-Hakim akhbarana Abu Abdillah Muhammad ibnu Ya'qub ibn al-Akhram. Qala sami'tu Ibna Ali al-Mukhalladi. Mukhallat atau makhlat wallahu alam. Qala sami'tu Muhammad ibn Yahya, yang bermasalah itu, yaqul qad azhara hadzal Bukhari qaulal lafdhiyah wal lafdhiyah indi syarrun minal jahmiyah. Si Bukhari ini telah menampakkan perkataan lafdhiyah, lafzi bil Quran makhluk. Sementara lafdhiyah menurut saya lebih buruk daripada Jahmiyah. Ini betul. Imam Ahmad pun mengatakan demikian. Al-lafdhiyah yang mendatangkan lafaz samar-samar global, menimbulkan kebingungan, ini lebih buruk daripada Jahmiyah yang terang-terangan. Cuma Bukhari tak layak digabungkan dengan lafdhiyah. Wa qala sami'tu Muhammad ibn Shalih ibn Hani yaqul sami'tu Ahmad ibn Salamah Al-Khuzai, sahabatnya Imam Ahmad. Beliau dibunuh oleh khalifah pada waktu itu, tapi di zaman Imam Ahmad, bukan di zaman Bukhari. Wallahu alam, dohirnya Ahmad bin Salamah Al-Khuzai itu, tapi dohirnya namanya sama ya di sini ya. Ini jelas sudah masuk ke zaman Bukhari, berarti Ahmad bin Salamah lain lagi berarti dohirnya, bukan yang Khuzai. Dakhaltu alal Bukhari, saya masuk menemui Bukhari. Faqultu ya Aba Abdillah hadza rajulun maqbulun bi Khurasan khususan. Wahai Aba Abdillah, orang ini yaitu Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli, orang ini diterima ucapannya di Khurasan secara khusus fi hadhil Madinah, ya secara khusus di
kota ini, kota Naisabur. Waqad lajja fi hadzal hadis. Dia telah berdalam-dalam. Asal dari lajja itu adalah berdalam-dalam. Lujaj itu lautan yang mendalam, laut yang sangat dalam. Di dalam pembicaraan ini terus-menerus menyerang, ada kesempatan langsung menyerang. Tayyib. Hatta la yaqdiru ahadun minna ayyukallimahu fi. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang mampu untuk mengajak dia bicara tentang masalah ini. Tak mampu lagi menasihati dia. Tayyib, betul-betul langsung menyerang dengan segala cara. Famataro. Maka apa pandangan Anda? Faqabadha ala lihyatih. Maka Bukhari menggenggam janggut beliau. Namanya apa? Sunni Salafi, punya janggut. Adapun yang memilih tasabuh dengan orang kafir, malah sengaja mencukur janggutnya, tentunya ini adalah maksiat, dosa besar, kata para ulama. Summa qala. Kemudian Imam Bukhari berkata, yaitu menukilkan firman Allah Ta'ala, membab apa ini? Iktibas, mengambil cahaya dari Quran. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Dan saya menyerahkan urusan saya kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat terhadap urusan para hamba. Melihat para hamba semuanya. Beliau pasrah kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu anni lam uridil muqama binaisabur asyiran wala batara. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya saya tidak ingin untuk tinggal di Naisabur asyiran sebagai orang yang zalim, wala bataron, orang yang menyombongkan diri, wala tolaban lirriasah, bukan pula untuk mencari kepemimpinan. Wa innama abadtu alayya nafsi firruju'i ila watoni. Saya telah memutuskan, yaitu keputusan yang pasti terhadap diri saya sendiri, alaya atau ala nafsi itu akhirnya ya berarti ya. Abadtu ala nafsi mungkin. Untuk pulang ke tanah air saya sendiri. Li ghalabatil mukhalifin, karena dominannya orang-orang yang menyelisihi. Ini akhlak yang bagus, bukan niatnya untuk merebut kursi, bukan pula niatnya untuk mendominasi para murid atau apa. Lillahi ta'ala. Kalau tak mampu, balik. Waqad qasadani hadar rajulu hasadan lima atanillahu la ghair. Baik, doanya selesai. Kemudian Imam Bukhari berkata, si lelaki itu, yaitu Muhammad bin Yahya, memang sengaja untuk menginginkan saya karena dengki kepada apa yang Allah berikan kepada saya. Tak ada yang lain. Sebabnya hanya itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.